Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita share info bahwa STS di bulan April ini, karena STS April ini cuman sedikit ya guys ya, karena kita ada libur panjang saat lebaran. Nah makanya untuk STS April itu akan digabung ke STS Mei. Ya jadi kapan lagi teman-teman kalau gabung STS April akan dapat STS Mei. Jadi STS ini adalah April dan Mei teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya gabung ke STS April walaupun tengah-tengah ya, teman-teman akan dapat full bulan Mei. Seperti itu guys ya. Jadi jangan sampai kelewat untuk dapetin bonusnya di STS April Mei, yaitu perkiraan dividen saham di bursa 2025 dan rumus saham uptrend. Rumus saham uptrend akan kita berikan lewat chat ya guys. Jadi istilahnya jangan sampai kelewat teman-teman. Dapat 1,5 bulan karena memang April ini liburnya agak panjang, jadi ya kita kasih 1,5 bulan kayak gitu guys ya. April dan Mei. Langsung chat saya aja kalau teman-teman pengen join untuk STS April Mei. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 22. Dan kita lihat untuk IHSG hari ini teman-teman ya. IHSG ini masih bingung ya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman untuk IHSG itu dia masih di atas trendline ya. Nah, ini trendline udah kita buat kemarin ya. Di sini teman-teman IHSG selalu bentuk seperti ini, tek. Nah, ini kebetulan di tanggal 15 dia tembus ya, tembus ke atas, dan kebetulan juga di atas SMA 20. Dan 4 hari itu bingung guys. Bingung ya. Jadi 4 hari itu dia sideways IHSG guys. Nah, di sini tapi dia di atas trendline. Nah, ini masih aman sepertinya IHSG teman-teman, walaupun ya kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, walaupun IHSG itu sejak di sini ya, dari tanggal 15 sampai sekarang itu IHSG selalu net sell guys. Aslinya selalu net sell. Kalau yang kemarin net sellnya sampai 3T itu karena di pasar nego ya. Kalau ini net sell segini hari ini. Tapi IHSG nggak turun guys. Jadi sepertinya ini bandar-bandar lokal itu udah mulai menguasai IHSG. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Dari sini teman-teman ya, dari akhir Oktober ya, di Oktober 2024 itu asingnya net sell sampai puluhan triliun ya. Kalau kita hitung tuh mungkin hampir 60T guys. Asingnya keluar terus nih, mungkin barang asing itu udah mau habis guys. Nah sekarang udah dikuasai bandar lokal maybe ya untuk di saham-saham di IHSG, karena memang banyak banget saham blue chip di IHSG itu yang memang jatuh harganya kayak gitu, dan asingnya udah net sell sebegitu banyaknya. Jadi semoga aja ya asingnya mulai masuk lagi lah biar untuk angkat IHSG lagi ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini udah kayak dijaga gitu IHSG teman-teman. Semoga aja membaik. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi nih, hari ini kita sepi guys. Cuman profit 4, giro lupat. Dan untuk LPPF kita CL mungkin 1 atau 2% guys ya. Nah, ini kita CL 1 ya, 1 atau 2% kita CL untuk LPPF. Untuk kita nasi cuan lumayan, INPC cuan, MDLA cuan, dan PNBN cuan ya. Cuannya berapa nih kita lihat tuh. PNBN cuan segini. Terus untuk INPC segini, nasi segini. Kan lumayan. Ya, PNBN 3%, nasi 7%, INPC 5% ya. Walaupun kita masih dapat CL tadi di LPPF. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, sebenarnya LPPF ini adalah menu lama guys. Saya udah beli LPPF tuh kalau nggak salah di tanggal 15 ya. Nah, saya kira itu LPPF ini bakal naik nih karena bentar lagi kan come date. Hari ini come date. Ya waktu itu kan bentar lagi kan. Kita ngambil tanggal 15 untuk LPPF. Itu bentar lagi nih come date nih. Ini bakal naik nih. Saya beli gitu ya. Saya masukin ke rekom. Cuman 3 hari setelahnya atau minggu kemarin itu belas nggak ada gerakan sampai hari Senin. Hari ini tuh LPPF tuh come date guys. Kita lihat ya. Nah, tadi kita jual di 20 ya. 20 ada yang jual di 20 30 mungkin sebagian kayak gitu. Nah, di sini guys lihat tuh. Nah, memang dividennya gede ya. Saya kira yieldnya ini 15%, 14% gitu ya. Saya kira nih wah bakal naik nih. Ternyata enggak. Ya udahlah, kita CL 1%, 2% nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak mau saya kena trap guys. Ini udah pasti besok LPPF ini bakal turun, mungkin nyaris ARB atau mungkin ARB besok guys. Jadi ya saya nggak mau hal itu terjadi. Takutnya kelamaan teman-teman. Ya kelamaan, kasihan gitu ya. Kalau kita lihat tahun sebelumnya tuh guys, kena trap LPPF, jret gitu ya di tahun sebelumnya nih tahun 2024 itu baliknya lagi di sini guys. Oktober. Kena trapnya di April, baliknya Oktober. Lama banget coy. Jadi ya kalau menu rekom ya mendingan CL kayak gitu ya.
Kecuali kalau teman-teman itu mau investasi gitu di LPPF, ya monggo hold aja sampai setahun ke depan kayak gitu ya. Teman kan kita kan grup rekom ya, rekomnya juga cuma sebulan 2 bulan gitu ya. Ya nggak worth lah. Jadi ya udah CL aja, mending pindah ke saham lain kayak gitu maksud saya guys. Nah emang hari ini CL sekali nih dari tanggal 1 ya, dari tanggal 89 ya, ini baru CL LPPF. Oke, nggak masalah teman-teman, daripada kelamaan gitu ya. Nah bagi teman-teman gabung STS rekomendasi bisa chat saya aja, karena teman-teman akan langsung di invite di STS April tentunya, dan dapat STS Mei full, dapat juga bonusnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewatan bonusnya, itu rumus saham uptrend dan data saham yang bagi dividen teman-teman. Oke, kita akan bahas rekomendasi nih guys ya buat besok tentunya. Yang pertama kita bahas Antam dulu teman-teman. Nah Antam ini terus naik ya, wow luar biasa gitu ya. Jadi saya tuh sempat ragu gitu. Waktu itu saya memang pernah punya Antam, tapi di bawah sini teman-teman. Nah, saya kejual di 1.600 atau 1.615 semuanya di sini. Udah TP guys di sini saya guys ya si Antam. Cuman ini naik lagi. Saya tuh mau ngambil tuh ragu gitu ya. Udah TP lumayan gitu ya. Mau ngambil lagi tuh ragu guys. Tapi dia everyday naik, tanggal 10 naik, 11 naik, 14 dan seterusnya naik. Dan puncaknya di tanggal 15. Wah ini pasti selesai nih. Udah bentuk shooting star kan, bahasa seperti itu. Ini kan shooting star tuh. Ini mirip-mirip kayak di sini nih. Nah di sini teman-teman. Mana ya? Nah ini kayak gini nih. Ya mungkin saya mengira itu kayak gini gitu ya. Kayak gini di tanggal waktu itu juga kita pernah trading di sini teman-teman, si Antam juga. Ternyata lanjut naik bos. Nah ini kenapa kok udah shooting star masih naik ya? Karena memang harga emasnya nggak kebendung, naik terus. Ini ya harga gold ya. Gold press cara kalau ngelihat harga emas tuh di gold press kayak gini guys tuh. Nah tuh ya harga emas naik lagi bos, 2%. Gila ya. Ngeri guys, mengerikan teman-teman ya. Nah kayak gini guys, naik lagi bos. Wow. Dan kita lihat di sini ya gold pressnya, lihat tuh 5 tahun naik 93%, setahun naik 42%. Jadi kalau teman-teman itu ngehold emas tahun itu dapat profit 42% ya, sama kayak invest saham gitu, luar biasa. 30 hari udah cuan 10%. Wow. That's amazing. Nah, itulah yang membuat Antam itu naik terus guys ya. Nah, apakah besok mau naik? Nah, kita coba analisa lagi teman-teman ya. Karena memang ini rame Antamnya, ya mungkin teman-teman banyak yang mengharapkan konten ini gitu ya, dan rame juga semoga YouTube-nya. Nah ini Antam hari ini naik 7,5%. Kalau kita lihat profitnya memang naik ya si Antam di kuartal 4 dari 3T ke 3,6. Nah di sini pernya 13, BBV-nya 1,5. Sebenarnya untuk harga 2000 Antam ini termasuk ya, masih masuk akal lah, nggak terlalu mahal guys. Ya berarti kalau Antam itu bagusnya masuk di mana bang? Ya di 1.500. Antam bagusnya masuk di 1.500, tapi kan itu dulu ya. Mungkin teman-teman, aduh saya nyesel juga kenapa saya ngambil di sini, saya jual gitu ya. Saya jualnya kecepetan. Kalau saya hold sampai sini, wah kayak gitu ya bahasanya. Ya udah kayak gitu, namanya saham kan tempat penyesalan guys. Nah di sini Antam asing masih masuk guys. Per hari ini ya asing masih ZP, AK, BK masih masuk guys. Dan kemungkinan besok masih bisa naik nih kemungkinan ya. Tapi kalau teman-teman udah takut bahwa udah ketinggian ya jangan diambil. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya, nah Antam nih tanggung naiknya tuh, lihat tuh. Nah di sini ada resist tuh. Nah kita lihat tuh, lihat di sini resist guys, 2150. Nah itu resistnya di situ guys. Nah kalau misalnya 2150-nya tembus, ada resist lagi di sini tuh 23. Apakah bisa nyampe 23? Ya nggak tahu ya, I don't know guys ya, semoga aja. Tapi ya kita harus realistis, kalau udah profit ya mungkin di TP dulu aja. Mungkin targetnya ya mungkin ke 22 mungkin bisa lah guys ya, 22 gitu ya, 2150 sampai 22 sih mungkin aja bisa besok guys untuk si Antam. Oke lanjut saham yang berikutnya, itu saham dari UNTR. Nah UNTR itu juga ada emasnya guys. Nah mungkin teman-teman mengira UNTR itu only hanya batu bara ya, enggak. Ya UNTR itu dia jualan alat berat, dia juga ada tambang emas, juga ada tambang batu bara, tambang nikel juga ada mungkin ya. Tapi saya tahu saya ini ada emasnya.
Ya, jadi sedikit banyak dia ada, guys. Mungkin bisa jadi diversifikasi, mungkin teman-teman kan udah ngelihat nih Antam harganya udah kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lirik United Tractor. Nah, ini sedikit banyak ada emasnya dan harganya belum naik kayak Antam. Ya, ini masih di bawah, teman-teman lihat. Nah, masih di bawah banget ya. Nah, ini ada resist lagi di 24.000 dan resist terbesarnya di sini teman-teman tuh 28 ribuan, guys. Ini masih di bawah untuk UNTR. Dan kalau kita lihat di sini valuasi itu jauh lebih murah UNTR daripada Antam. Lihat di sini pairnya 4, PBV-nya 0,8, ROE-nya 19% dan di sini asingnya masuk, guys. ZP, YU, guys, di sini. Dan bentar lagi dia RUPS. Nah, kemungkinan dia akan bagi dividen, teman-teman, karena nomor 2 penetapan penggunaan laba bersih pada saat untuk tahun buku 2024. Nah, dia akan bagi dividen, guys, di bulan Mei. Ya, untuk si United Tractor bentar lagi RUPS. Nah, kemungkinan ini adalah berita baik, teman-teman, untuk UNTR. Dan di sini naik, ya. Di sini ada berita RUPS dia naik kayak gitu. Ini, guys, di sini. Nah, kalau udah bagi dividen dia kena trap memang. Dividennya nggak lumayan ya. Kalau nggak salah 8% atau 7%, jadi lumayan, jadi kena trap kayak gitu. Nah, yang pasti pas dia RUPS dia naik. Nah, ini kesempatan teman-teman. Ya mungkin targetnya bisa lah ke 25.000 lah untuk si United Tractor, guys, sampai RUPS nanti. Oke, kita lihat saham yang berikutnya, yaitu saham dari Pesap. Ini emas lagi, guys. Nah, Jerry Source ini juga emas. Nah, kita lihat di sini untuk Pesap. Oke. Nah, ini Jerry Source Asia Pasifik. Di sini adalah minus. Ya, means gold mining. Nah, ini operator ini in the gold mining. Nah, Pesap ini juga tambang emas, walaupun nggak segede si Antam tentunya atau UNTR. Dan sih kita lihat di sini, teman-teman, ya, Jimmy Budiarto menguasai 92,50. Berarti retailnya cuma berapa? Retailnya cuma 7,5%. Jadi Pesap ini bener-bener retailnya cuma sedikit banget, guys. Nah, di sini MG masuk, guys, untuk si Pesap. Nah, ini juga naik ya dari rugi karena emasnya tinggi, dia jadi profit untuk si Pesap, guys. Nah, saya kira besok menarik untuk si Pesap nih, gorengannya emas ya. Kalau emas besok masih naik lagi ya kemungkinan besok Pesap masih naik lah. Untuk targetnya mungkin ke pucuknya sini, guys, yaitu di sekitarnya 336 lah untuk si Pesap. Oke, kita lanjut part 2, guys.